Hebat. Kan dumateng Bapak Pengawas Bapak Miftahul Khair selaku pengawas MTS Al-Ulum ingkang tansah kula hormati. Dumateng Bapak Kepala Madrasah dan sedaya para ustaz lan ustazah staf MTS Al-Ulum ingkang sangat kula hormati lan sedaya para rawuh ingkang satuhu dahat kawula tresnani. Ingkang sepisan monggo kula lan panjenengan sedaya sami ngaturaken raos kita sedaya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala amargi kawelasanipun kita sedaya saged pinanggih manunggal wonten ingkang papan lan wekdal punika saperlu nindakaken adicara upacara penutupan visitasi akreditasi MTS Al-Ulum tahun ajaran 2022-2023. Ingkang salajengipun shalawat serta salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun ingkang dina yaumul kiamat. Bapak dan Ibu sedherek ingkang kawula tresnani, kawula hormati, keparing kula selaku pranata acara ing acara siang menika maosaken rancening acara ing siang menika. Adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika sambutan ingkang pertama badhe dipun sampaikan dening tim Dewan Asesor. Sambutan ingkang angka kalih badhe dipun sampaikan dening Bapak Pengawas lan sambutan ingkang angka 3 badhe dipun sampaikan dening Bapak Kepala Madrasah lan adicara ingkang terakhir utawi pungkasan inggih menika donga penutup. Bapak-bapak lan Ibu sedherek sedaya monggo kita wiwiti adicara menika kanthi waosan Ummul Quran. Mugi-mugi adicara menika kalaksanan kanthi lancar lan angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dipun aturaken matur nuwun. Adicara ingkang kalih inggih menika sambutan. Sambutan ingkang pertama badhe dipun sampaikan dening tim asesor. Dumateng Ibu tim asesor ingkang mewakili wedal sangga panggonan kawula semangaken. Cilacap. Ngapak juga. Ngapak. Ngapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali. Bapak Pengawas yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan, komite yang mewakili, dan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Dan tidak perlu lama-lama, mohon maaf saya terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada MTS Al-Ulum yang sudah menerima challenge dari kami. Sekarang trennya adalah memberi challenge Bapak Ibu. Challenge-nya adalah kemarin saya di Promedi katanya ada MC bahasa Jawa, ceritanya begitu ketika kami menggali data. Kapan itu? Ketika perpisahan imtihanan, hari imtihanan, ada siswa yang menggunakan biasanya 2 bahasa. Yang kemarin bahasa Jawa dengan bahasa Inggris. Nah, loh kok siapa yang melatih bahasa Jawa? Karena setahu saya MC bahasa Jawa itu susah, Mbak. Kalau di kota itu mehong.
Iya, jadi dicari karena kalau yang ingin mengadakan acara manten pakai dengan peranatan acara berbahasa Jawa itu kan sepaket ya dengan MC-nya, kemudian dengan tata rias mulai dari siraman dan sebagainya itu full dengan Jawa. Itu yang paling susah adalah mencari MC. Oh, nanti bisa direkomendasi kalau mencari MC bahasa Jawa ke Alulum. Pak manten itu biasanya mencari Bapak Ibu itu, dan itu lumayan. Jadi kalau saya jobnya mungkin job utamanya guru, saya jobnya adalah MC bahasa Jawa untuk manten. Lumayan. Terima kasih sudah diterima challenge dari kami dan luar biasa, memang benar-benar pakar dan memang ya kalau sekarang performa ya Pak. Kalau akreditasi menggunakan ISP 2020 performa gini yang dimaksud. Bapak Ibu cerita, oh ada MC bahasa siapa yang nanti gurunya ini loh, wah gurunya saya kasih tantangan, nggak bunyi, wah ini berarti aspal tapi palsu. Tapi kalau begitu dikasih challenge diambil dan langsung ditunjukkan, oh berarti ya benar memang siswanya dilatih untuk tampil menjadi MC berbahasa Jawa karena kita tinggalnya di Jawa. Jangan seperti saya Bapak Ibu, orang tua saya Jawa Tulen, Bapak Ibu dari ibu saya dari Tulungagung, bapak saya dari Trenggalek. Karena dinas dan dinas kemana-mana, akhirnya persinggahan terakhir di Cilacap, lahirlah saya. Karena orang tua saya orang Jawa dan tahu kalau bahasa Jawa itu ada kromo inggil, kromo apalah itu yang saya tidak hafal. Pokoknya saya paling jelek bahasa Jawa begitu. Paling tidak bisa. Akhirnya orang tua menekankan kalau tidak tahu susunan berbicara menggunakan bahasa boso, tidak usah boso tiwas salah. Nah akhirnya pakai bahasa Indonesia saja karena nanti akan berkomunikasi dengan orang di luar sana. Akhirnya kami dibiasakan berbahasa Indonesia. Baru saya masuk ke Jawa Timur itu karena kuliah Bapak Ibu. Jadi baru dengar lagi bahasa Jawa dan mulai bisa bahasa Jawa karena kuliah di Malang. Tapi ya itu masih tidak berani untuk boso. Kalau ketemu orang saya tidak berani boso karena takut. Paling hanya sekedar nggih buatan kepanggih nggih. Saya wis gitu saja mentok. Tapi bahasa asli Cilacap juga tidak matang. Masuk Malang juga bahasa Jawa sekedarnya, tapi akhirnya tidak matang bahasa Jawa. Padahal ini warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Baik Bapak Ibu, selama 2 hari di sini kami mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama yang luar biasa dari Bapak Ibu, mulai dari Ketua Yayasan, Komite, kemudian Bapak Kepala Madrasah, Bapak Wakil Kepala, Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Ibu Guru serta siswa yang ada di sini yang mendukung pelaksanaan akreditasi, jadi tidak mempersulit kami. Sehingga akreditasi alhamdulillah berjalan lancar mulai dari hari Rabu hingga hari ini, dan banyak hal yang kami temukan yang memang bukan berbasis dokumennya ada, bahkan ada kegiatan mungkin yang lupa tidak terdokumentasikan tapi itu sudah mendapat pengakuan, siswanya juga cerita, orang tua cerita, hasil karyanya juga ada. Itu yang sangat otentik menurut kami. Di sini karena ada 4 komponen, jadi kami bagi 2. Saya akan menyampaikan terkait dengan manajemen dengan mutu guru, kemudian untuk yang mutu lulusan dan proses pembelajaran nanti disambung oleh Bu Habibah. Baik Bapak Ibu, terkait dengan manajemen, ISP kita itu ada 4 komponen yang utama. Kalau yang dulu kan banyak komponen, nah sekarang diringkas menjadi 4 komponen: mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan yang terakhir adalah manajemen. Tapi jangan salah Bapak Ibu Guru, manajemen ditaruh di terakhir bukan berarti paling yang tidak penting, justru gongnya dari manajemen. Nah, target yang dilihat adalah mutu lulusan. Bagaimana mutu lulusan? Kalau mau mutunya bagus, dia didukung dengan proses pembelajaran yang baik dan benar serta bermutu.
Nah, gimana proses pembelajarannya bisa baik? Ya kembali lagi ke Bapak Ibu guru supaya mengajarnya dengan bermutu. Kalau bisa mengajar bermutu berarti kan berwawasan. Nah, supaya bisa berwawasan, bisa bermutu, tidak lain dan tidak bukan itu harus disupport 100% oleh pihak manajemen. Siapakah manajemen? Apakah manajemen hanya kepala madrasah dengan para waka saja? Tidak. Manajemen itu utuh, Bapak Ibu. Manajemen itu mulai dari kepala madrasah, kemudian wakanya itu sebagai yang pelaksana harian, tetapi yang tidak kalah penting adalah yayasan serta komite. Meskipun komite itu dari luar, tapi itu juga berperan. Yayasan apalagi? Kenapa? Karena sekolah ini swasta, beda dengan negeri. Kalau negeri tidak punya yayasan ya punya. Negeri tidak punya yayasan, adanya komite. Nah, kalau swasta itu sekolah yang saya akui sangat luar biasa karena mencari sendiri, diolah sendiri, dinikmati sendiri. Jadi kembalinya ke lembaganya sendiri. Jadi gimana caranya hidup, gimana caranya survive, bagaimana caranya bisa bersenang-senang, kan endingnya seperti itu. Nah itu tidak bisa lepas Bapak Ibu, jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kepala madrasah menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, didampingi oleh Bapak pengawas yang luar biasa. Itu harus sejalan. Jadi update informasi kurikulum terbaru, pembelajaran terbaru, strategi terbaru, hal-hal terpenting untuk mendukung proses pembelajaran, gandeng terus Bapak kepala madrasah pengawasnya. Jangan sampai telat info, jangan sampai telat informasi untuk mengembangkan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Karena kalau Bapak Ibu gurunya berkembang, otomatis siswanya akan katut. Harapannya ke sana. Nah, itu tidak lepas juga dari peran yayasan maupun komite. Kalau yayasan yayasan tidak ada plotting kebetulan. Kalau sekolah ini dapat bos wajar karena miliknya negara. Tetapi tidak ada alokasi dana, misalkan yang disetorkan ke yayasan, karena murni untuk operasionalnya. Peran yayasan, iki kok gak tau ono prestasi, kok gak perlu muridnya udah lomba, kurang apa? Data apa yang perlu disupport? Apa kendaraan atau pelatih atau mendatangkan pelatih? Wah ini peran yayasan yang luar biasa. Kok gak tahu kurung prestasinya Arkulum ya? Katanya ada lomba di Surabaya, kok gak budal di sekolahku? Duduk Pak kepala sekolahnya. Ini gak main lomba toh? Nggih Pak, nggak cukup ini dananya buat ke sana cari pelatihnya. Loh, nggak mungkin kita golek no. Wah itu buanter Pak nanti Arkulum. Jadi supportnya dari situ. Dan sisi lain kalau dana, saya yakin dana bos itu kembang gimana? Artinya tidak mungkin turun on time. Di mana-mana ini bukan rahasia lagi, tidak mungkin turun on time. Bilangnya di awal tahun ajaran baru mundur, tengah-tengah baru pencairan, atau jangan-jangan saya ganti tahun ajaran baru lagi mundur. Nah ini yang perlu kita ya beginilah negara kita. Artinya padahal kalau untuk sekolah swasta dana itu kan sangat dibutuhkan sekali karena ya memang hidup dari apa memang. Nah akhirnya ya itu tadi benar-benar kemenak ya, ikhlas beramal. Harusnya motonya diganti ya Bu ya, ditambah. Ditambah apa ya? Saya dari kemarin setiap kali visitasi ke madrasah saya keri gitu. Ikhlas ada marsnya, ada lagunya kan ikhlas beramal gitu. Saya nggak hafal. Ikhlas beramal ya. Nah kebetulan di Unisma juga ada PPG. PPG-nya itu juga ada kemenang. Jadi kalau kita sudah dana PPG kok belum cair yo, saya sabar ikhlas beramal. Kita mau ngetim dari kemenang. Ikhlas beramal lagi, ikhlas yang kurang tepat ini artinya padahal kita kalau di Islam sendiri saya tak hafal dalilnya, ngapunten yang lebih hafal penyanyi. Jangan kau bayar sampai keringatnya kering ya. Nah, sebelum kering keringatnya, iki negara lali palingnya dengan ayat-ayat itu. Padahal kan harapannya
Ya sebelum keringatnya kering, segera dibayarkan haknya. Gimana mau kering lah, kerjanya nggak berhenti. Tugas guru sekarang memang luar biasa Bapak Ibu, saya paham, sangat banyak sekali. Maka dari itu perlu Bapak Ibu support dari manajemen yayasan. Dan seperti kemarin yang sudah kami sampaikan di awal, memang kurikulumnya berbeda sehingga sekolah ini juga harus mampu mengimbangi. Kurikulum berbeda, kenapa kok kurikulumnya berbeda? Bukan karena ganti menteri Bapak Ibu, bukan. Zamannya memang sudah berubah. Bapak Ibu sudah merasakan sendiri murid sekarang seperti apa. Dilarang nyelintut cari celah. Berarti yang lebih canggih harusnya gurunya. Beruntungnya Bapak Ibu guru kalau memiliki guru yang dulu pernah ngalamin jadi murid nakal, pernah berpengalaman jadi murid yang bolos, itu pasti akan bisa baca, iya ini bolos, iya ini telat. Itu kenapa? Karena pernah. Kalau kelakuan itu pasti tidak akan berubah Bapak Ibu. Yang berbeda adalah terkait dengan teknologi dan cara berpikir siswa. Dan semakin kesini, siswa itu keterampilannya macam-macam Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita tuntut dari segi ini saja, kita fasilitasi hanya di segi akademis saja, tapi kita juga bisa harus mampu memfasilitasi dari segi manapun. Contohnya kami tadi menemukan ada anak itu